Next, we open the third session is presentation from Pak Wahyu Haryono. Pak Wahyu Haryono with the title City Airport, Airport City. Oke, Pak Wahyu. Oke. Ya, selamat pagi teman-teman, bisa dengar suara saya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Good morning everyone. Sebenarnya saya agak minder di sini karena barengan sama Profesor Seh ya. Terima kasih. Thank you for your interesting session dengan Bu Suci juga yang mungkin lebih expert di bidang civil engineering gitu. Mungkin saya mau sabar dulu mungkin buat teman-teman yang lagi di YouTube juga, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita sebenarnya untuk sesi ini lebih enaknya lebih banyak diskusi. I think I will do it in bahasa Indonesia karena latihannya bahasa Indonesia juga, jadi. But I hope that the for non-Indonesian speaker can still follow the sequence of the presentation by looking at the slides, because I think that the slide is made by a lot of pictures, so you can probably see what's going to happen. But now I'm going to share my screen. Yeah, is it shared already? Is it shared? Oke. Ya Pak, sudah bisa dilihat. Oke, 20 menit ya, Bu Retno. Wahyu, 20 menit. Oke. Sekali lagi terima kasih teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bergabung, teman-teman alumni juga. Ini sebenarnya Selasa pagi ya, tadi mulai jam 8 mungkin agak belum refresh gitu ya kita. Tapi sebenarnya yang akan saya paparkan di sini mungkin akan berbeda sekali dengan Profesor Suh presentation just now. Tapi itu mungkin uniknya teknik sipil ya, karena kita bisa ngomongin dari mulai sambungan baja sampai yang bentuknya strategical planning, master planning gitu. Jadi sebenarnya range dari teknik sipil sangat luas dan kita bisa pelajari semua hal itu dalam waktu yang berbeda gitu. Oke, mungkin sedikit perkenalan aja. Saya Wahyu. Selamat pagi buat yang baru gabung. Mungkin saya bekerja di Netherlands Airport Consultant atau NACO. Jadi kami multinational global engineering company yang kurang lebih sudah 70 tahun bekerja di bidang airport, bandara, perancangan bandara, dan kurang lebih ada 700 airports yang sudah kita support untuk planning dan desainnya. Jadi NACO sendiri terdiri dari beberapa expert ya, dari mulai environmental, financial, architects, planners, civil. Kita kurang lebih ada 300 employees yang sebenarnya central office-nya itu di Belanda, di Den Haag, di The Hague. Dan NACO ini menjadi bagian dari larger company yang namanya Royal Haskoning DHV. Itu ada 6.000 employees yang dari berbagai bidang ya, dari water, building, industry, dan segala macam. Jadi kita bisa dibilang mungkin one stop aviation service ya, dari mulai studies, planning, sampai commercial dan IT juga, civilnya juga sendiri. Oke, itu mungkin sedikit perkenalan aja. Sekarang kita bicara tentang airport planning, perencanaan atau perancangan bandar udara. Kalau kita lihat runutannya, mungkin ini general step of airport master planning ya. Tapi jangan khawatir, tidak perlu dibaca satu-satu karena hari ini saya tidak akan membahas secara detail teknikal tentang airport master planning karena it's gonna take another 5 hours maybe. Jadi kita lebih banyak lebih ke esensial dari airport planning aja. Mungkin lebih banyak lihat dari contoh-contoh airport yang sudah ada di beberapa negara. Nah, sebenarnya pada intinya adalah ketika kita merancang sebuah airport, kita melihat ada beberapa esensi dari airport planning dan kebutuhan dari setiap airport itu berbeda. Maka saya mau start presentation saya dengan quote ini ya. Jadi if you have seen one airport, you have seen only one airport. Artinya adalah bahwa sekali lagi ada beberapa kebutuhan yang berbeda. Jadi kita tidak bisa samakan satu airport dengan airport lain, apalagi dari segi perencanaan. Nah,
dari sisi ini pun kita bisa lihat bahwa ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan kadang ya. Ketika kita lihat regional airports versus mega hub airports ya, seperti ini di Italia dan di Atlanta mungkin kayak Beijing atau Dubai. Tapi pada intinya adalah esensi dari airport planning masih sama ya, masih ada airstrip, taxiway, taxi lane, apron dan terminal building itu tetap ada meskipun size atau sifat dari trafiknya berbeda. Juga point to point versus hub and spoke ya, karena kalau kita ngomongin point to point mungkin lebih banyak direct destination, dan ketika ngomongin hub and spoke you need to talk about the legacy airlines, di mana ada permintaan-permintaan yang berbeda dibanding point to point yang mungkin lebih banyak saat ini sifatnya di low cost carriers ya, low cost airlines. Atau kalau kita lihat sebenarnya ada juga airport yang terminal buildingnya just like a warehouse ya, mungkin nggak ada bedanya sama cargo building. Bisa dibilang shed aja gitu, yang penting bisa memenuhi kebutuhan processing passenger. Tapi di sisi lain juga kita lihat ini di Shenzhen ya, di China, airport itu menjadi suatu architectural masterpiece, dan ini menjadi apa ya, ibaratnya pride tersendiri untuk airport operators, dan kadang juga menarik beberapa pengunjung untuk datang specifically untuk melihat bangunan itu. Atau misalnya kebutuhan lain seperti self-service versus first class check-in. Ini kan sangat berbeda ya, ketika kita ngomongin self-service mungkin kita hanya butuh 1 square meter, 1 square meters per person. Tapi ketika ngomongin first class check-in bisa jadi 10 square meters per person standar space-nya gitu. Dan proseduralnya pun beda ya. Ada semacam flow atau IT infrastructure yang mendukung ini juga berbeda. Terus dari segi shopping, mungkin beberapa low cost airports hanya menghadirkan bare essential yang dimana kamu sebelum masuk pesawat hanya beli makan, minum, atau oleh-oleh. Tapi at the same time juga kita melihat ini masih di Shenzhen ya, di China, luxurious shopping. Bahkan sekarang Singapore Airlines becomes a destination buat shopping gitu, bukan hanya sebagai infrastructure building saja. Lalu seperti ini, gate area versus lounges, frequency versus volume, different type of aircraft also creates different design of airport ya. Jadi ada beberapa parameter. Misalnya juga single type fleet ya, seperti Ryanair. Ini maskapai bisa dibilang maskapai low cost terbesar di Eropa ya, setelah EasyJet. Seperti mereka Ryanair, AirAsia, mereka hanya pakai satu type fleet saja ya. Kalau Ryanair Boeing 737, kalau AirAsia kebanyakan A320. Kenapa? Sebenarnya ya karena sekali lagi untuk menekan biaya maintenance. Jadi supaya semuanya sama ya, treatmentnya sama, dan ketika itu pun kita bisa bicara hangar yang sama, kru yang sama. Tapi ketika kita ngomongin soal multiple types, like a legacy carrier, ini contohnya KLM, ada beberapa jenis aircraft gitu, itu pun ada kebutuhan, sekali lagi kebutuhan airport yang berbeda. Enggak cuma passenger building-nya saja, gate-nya berbeda, tapi ada maintenance-nya juga berbeda ya, kargonya juga berbeda segala macam. Walk to aircraft versus multiple bridges. Heavy loaded business traveler, ini juga ada perbedaan ya ketika kita bicara tentang leisure passenger yang sangat price sensitive versus business traveler yang mungkin lebih fokus ke essential of the traveling, lebih banyak untuk quick processing dari gates ke pesawat segala macam. Non-frills versus first class, bus service versus limousine service. Jadi dari semua ini kita bisa lihat bahwa ada sebuah paradoks ya dalam airport planning, ada perbedaan yang sangat jauh antara planning satu airport dengan airport lain. Dan sebenarnya perubahan perbedaan yang baru kita lihat ini sebenarnya itu happens through time ya. Jadi tidak ibaratnya ada semacam perubahan atau evolusi dari demands, evolusi dari tren di dunia traveling, ada juga evolusi dari teknologi yang nanti kita mungkin akan bahas lebih dalam ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih what is the airport for the future? Kita bisa lihat ini sebenarnya dari stasiun ya, ini stasiun Amsterdam Central di Amsterdam, stasiun utama di kota Amsterdam.
ini bentuknya 50 tahun yang lalu. Ketika dibangun pun masih hanya ada dua track ya di dalam selubung itu. Tapi kalau kita lihat sekarang, bentukannya tidak berbeda ya, selubungnya masih sama, tapi dengan jumlah passenger atau traffic yang mungkin ratusan kali lipat dibanding 50 tahun yang lalu, stasiun Amsterdam Central masih bisa mengakomodasi traffic itu dengan beberapa adjustment di mungkin wayfinding, teknologi, different kind of infrastructure gitu ya. Sebenarnya ini juga sama dengan airport ceritanya. Ini kalau belum tahu mungkin ini adalah Idlewild Airport namanya ya. Jadi sebelum JFK di New York, ini ada satu terminal khusus untuk Pan Am Airlines yang punya cantilever yang sangat besar, itu kalau nggak salah 30-40 meter ya cantilevernya. Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mempermudah boarding proses ke dalam pesawat. Jadi semua passenger itu tertutup dengan dengan atap ini sehingga tadi ya weather dan segala macamnya bisa terlindungi gitu. Tapi kan selama dari terminal ini muncul sampai sekarang itu ada beberapa kebutuhan yang berubah ya. Kemudian beberapa tahun kemudian ada juga yang diperkenalkan ini busing boarding system. Jadi instead of kita biasanya duduk di boarding area, ini ada sistem yang sebenarnya sangat unik menurut saya. Jadi kita masuk ke dalam bisnya itu sudah di set as a boarding area. Nanti kita tinggal pindah ke pesawat. Dan kalau kita ngobrol ini untuk masa sekarang itu kan sebenarnya agak aneh ya, karena pada saat ini kita hanya butuh aero bridges dari terminal building ke pesawat. Dan itu adalah hal yang perubahan yang sebenarnya esensinya masih sama ya, itu untuk moving passengers from terminal to the aircraft, tapi konsepnya atau bentukannya berbeda. Ini masih sama di Washington Dulles ya, kalau teman lihat mungkin itu di pojok bawah itu bus yang tadi pertama saya show, itu masih disimpan di situ as a artifact mungkin ya, as a memory that they did this in the past gitu. Ini juga foto dari Amsterdam Airport Schiphol 50-60 tahun yang lalu. Ini di check-in area ya. Ini ada check-in desk, ada kios retails. Ini juga kelihatannya ada departure schedule of the departure. Ini 50 tahun yang lalu, tapi bagaimana sih saat ini? This is how it looks today. So kalau kita pikirkan bahwa ternyata dari segi civil structure itu tidak ada yang berubah massively ya, tapi soul-nya berubah. So all this technology, jadi check-in type-nya juga berubah, passenger karakternya juga berubah kan. Tapi esensinya masih sama, yaitu tempat check-in untuk drop your baggage. Jadi ada semacam perubahan-perubahan yang sebenarnya didorong oleh teknologi. Seperti itu. Ini juga contoh lain ya di Heathrow tahun 1945. Kita bisa lihat ada 7 runways. Ini masih kelihatan sebenarnya stripnya. Kalau teman-teman bisa ke Google Earth, bisa juga dilihat ini gambar dari Google Earth. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka berkurang dari dari 7 ke 3, dan sampai saat ini adalah dua runway saja ya. Jadi hanya di utara dan selatan. Ini mungkin bisa jadi termasuk airport yang dengan 2 runway yang paling tinggi trafiknya mungkin ya selain Jakarta. Oleh karena itu makanya di Heathrow ini spot aircraft-nya sangat mahal. Sekarang unfortunately Garuda udah nggak ke sana lagi, tapi salah satu alasan juga adalah bahwa banyak aircraft yang nggak bisa bawa penumpang banyak ke Heathrow adalah alasannya karena biaya parking di Heathrow itu sangat tinggi, karena istilahnya rebutan ya di Heathrow itu. Ini tahun 2017 berarti. Dan in the future, sekarang mereka sedang struggling untuk membuat runway ketiga, karena sejujurnya airport operators Heathrow ini udah tidak sanggup lagi menampung kapasiti dengan 2 runway saja. Nah, tapi memang ini runway ketiga masih banyak kontroversi ya, karena environmental concern-nya tinggi gitu. Dan kami sekarang sebetulnya sedang mengakses London Heathrow untuk melakukan perencanaan yang terminal baru dan runway yang baru. Nah, jadi tadi sebenarnya kita lihat bahwa ada evolusi dari perubahan design or planning of the airport ya. Tapi again, esensinya masih sama untuk runway, taxiway, terminal buildings, landside. Lalu kita sekarang berbicara tentang hal yang lebih besar lagi, yaitu airport city.
Sebenarnya airport city itu apa sih? Atau biasanya kita sebut aerotropolis atau aeropolis ya. Nah, kita bisa lihat sebenarnya evolusinya dari ini contohnya di Grand Central Station di New York City. Ketika baru dibangun memang ya hanya sebuah station untuk orang berpergian keluar masuk New York ya. Tapi pada saat ini daerah sekitar station berubah menjadi sesuatu yang high end dan mungkin bisa jadi real estate-nya juga escalated karena sekali lagi karena kereta itu membawa connectivity ya, nggak cuma kereta tapi ujung-ujungnya ada bus juga, ada metro juga, ada other kind of transportation gitu. Dan sebenarnya itu juga yang terjadi di airport ya. Ini Amsterdam Schiphol sekali lagi tahun 1967 dan ini seperti sekarang. Tapi pada saat ini yang kita lihat bukan hanya airportnya, tapi lingkungan di sekitar airportnya juga berkembang ya. Di sini ada bisnis district namanya Hoofddorp. Terus ada beberapa housing buat staff juga, ada logistic area dan ada salah satu auction untuk bunga terbesar di dunia itu ada di sini. Dan yang paling sebenarnya yang paling high end adalah di sini nih di namanya Schiphol Centrum. Itu benar-benar berada di depan terminal building dan itu dimanfaatkan sekali oleh Schiphol untuk menambah income mereka dari segi real estate ya. Jadi di situ ada Sheraton Hotels, ada I think Novotel kalau nggak salah ya. Terus headquarter brand besar juga seperti Unilever, Nestle, ING Bank, which is bank terbesar di Belanda itu ada di Schiphol, percaya nggak percaya. Dan oleh karena itu, ini real estate di tengah-tengah Schiphol Centrum ini menjadi real estate termahal di seluruh kota Belanda, di seluruh negara Belanda. Bahkan lebih mahal daripada Amsterdam City Center. Percaya nggak percaya. Tapi karena memang itu esensinya adalah kalau kita pikirkan bahwa Schiphol ini juga bukan hanya terhubung dari segi airside ya dari pesawat tapi juga dari kereta api, dari metro, dari bus dan lucunya kita juga bisa ke Schiphol naik sepeda di Belanda ya. Jadi benar-benar ini menjadi center of the heart of the Netherlands atau bisa kita bilang Randstad ya nama istilahnya. Nah, ini juga sebenarnya konsep-konsep yang dipakai oleh airport-airport lain ya, seperti ini di Zurich, di Frankfurt, di Munich, ini masih di Amsterdam sih. Memang jadi membuat commercial area dan real estate di tengah-tengah public transportation infrastructure, in this case di airport gitu. Ini skematik aja bahwa airport city atau aeropolis itu bukan hanya di sekitar terminal tapi juga melebar jauh lebih ke off airport related development ya. Ini jadi skalanya pun bahkan bisa lebihi dari kota itu sendiri gitu kadang-kadang. Nah, ini beberapa contoh aja yang pernah kita kerjain di Tehran, Kuala Lumpur, Xi'an, Shenzhen. I think one of the audience is from Malaysia, so we've been working closely with MAHB lately for the plan of the airport expansion. Jadi ada perubahan sekali lagi ya dari evolusi planning and design of the airport. Nah, sebenarnya sekarang yang kita bicarakan adalah apa sih impact-nya teknologi untuk perancangan airport ini atau untuk perencanaan bandara. Yang pertama adalah bisa optimization ya. Jadi optimization itu adalah untuk bagaimana mengefisiensikan space yang kita punya untuk menampung lebih banyak traffic. Sebenarnya itu yang sekarang sangat dicari oleh airport-airport yang bisa dibilang sudah over capacity. Termasuk Heathrow tadi ya, makanya dengan 2 runway saja mereka masih bisa efisiensi dengan bantuan teknologi optimization. Jadi dengan ini pun nggak cuma di airside-nya ya, nggak cuma pergerakan pesawat, tapi juga pergerakan passenger dari segi processing ya. Mungkin dulu kita hanya mengenal check-in konvensional, kita bawa kita check-in ngantri panjang, tapi ketika kita ngomongin saat ini, kita udah bisa home check-in, kita udah bisa online check-in dari rumah, dan kita ke bandara tinggal drop baggage, and then we just fly to the gate gitu kan. Ini beberapa contoh yang kita sempat apply di beberapa airport. Ini di Aruba, karena memang di sini ada peran penting sama airlines juga, bahwa kita sama KLM bekerja sama untuk membuat this kind of happy flow, istilahnya happy flow ini untuk introduce biometrics system ya, dari semua processing, dari mulai check-in, security, immigration, sampai ke gate, semuanya happy flow. Dan ini sebenarnya sangat kalau kita pikirkan sekarang ya, kan ini sebenarnya contactless ya,
di masa-masa COVID seperti ini contactless mode sangat sangat diperlukan karena untuk mengurangi penularan mengurangi penularan COVID-19. Oke, sebenarnya ini juga sudah banyak diaplikasikan ya di I think di bandara di Malaysia juga AirAsia sebagai airlines yang sangat forward looking juga udah mulai apply this kind of technology. Omnichannel experience misalnya dari mulai information di mana kamu parkir, di mana baggage kamu sedang berada, di mana gate kamu. Jadi sebenarnya ini sedang dieksplor dan akan merubah karakter dari traveling itu sendiri. Nggak cuma itu, mungkin dari biometrics ada juga the future of shopping ya. Mungkin kita nggak lagi ngelihat shop-shop yang seperti biasa kita lihat di bandara. Sekali lagi karena mungkin in the future kita hanya bisa kita melakukan digital shop. Ini sebenarnya udah ada beberapa ya di bandara seperti Dubai juga udah ada. Airport and CDM itu airport collaborative decision making untuk istilahnya mempercepat processing baggage passenger ke pesawat. Ini mungkin lebih nanti bisa satu topik sendiri ya untuk ICDM. Tapi teknologi seperti robot juga ya udah mulai ada sekarang, baggage robot, automation di baggage handling, dan backdrop sebenarnya kita udah sering lihat backdrop ya. Jadi ada two-step check-in. Jadi pertama kita check-in dulu pakai mesin ya sendiri, lalu kita hanya tinggal backdrop ke area di belakang. Misalnya di sini nih, ini di Auckland kayaknya. Ini mesin backdrop, mesin check-in-nya dan kita sebagai pasien tinggal ke belakang dan kita drop the baggage without actually having conversation with staff. Jadi benar-benar contactless. Wayfinding, security, misalnya ini juga ada walk-in security ya. Jadi instead of kita ngantri panjang, security bisa berubah menjadi sebuah walk-in type. Jadi nggak perlu lagi antri. Kalau dari segi Airport City mungkin lebih banyak di multimodality ya, dari mulai remote processing. Ini di Hong Kong. Ini sebenarnya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman udah pada tahu ya bahwa kita udah bisa check-in dari stasiun di kota nih di Hong Kong, dan kita nyampe airport Hong Kong tuh hanya tinggal langsung masuk pesawat karena baggage kita sudah dibawa sama kereta sampai masuk ke pesawat dan kita hanya lihat baggage kita di end destination kita. Oh, Ini sebenarnya sudah banyak tinggal juga. 5 menit lagi. Ya, it's about to close. Lufthansa juga sama, masih ini ada airlines involvement yang sebenarnya sangat tinggi juga dari kita kalau kita ngomongin air rail integration. Nanti mungkin kalau soal kereta Ibu Suci bisa menjelaskan lebih teknikal lagi ya bagaimana integrasi dari beberapa multimodalities ini. Tapi at the same time juga kita tidak melupakan bahwa teknologi juga menjadi tools yang sangat penting untuk melakukan sustainability planning ya, seperti banjir, noises gitu kan. Tapi memang kalau di airport ada dua prinsipnya. Yang pertama adalah the impact of the environment to the aviation and the impact of the aviation to the environment. So it's vice versa. Nah, ini sebenarnya slide penutup aja bahwa teknologi itu adalah sekali lagi driver of the change. Kalau kita lihat civil and structure, ductwork, and piping and wiring itu bisa lifetime-nya sangat panjang sampai 50 tahun, 40 tahun. Tapi IT, furniture, software application itu yang sifatnya terus-menerus berubah dan to be adaptive in the planning in dalam perencanaan dalam perencanaan bandara itu sangat penting untuk kita sebagai airport planners dan klien kita gitu. Karena mungkin beberapa klien hanya melihat teknologi something yang sangat mahal investment, tapi actually pada kenyataannya adalah teknologi membantu kita untuk efisien dari segi cost juga. Ya, saya mau tutup juga sekali lagi dengan quote ini, if you have seen my airport, you have seen my airport. Jadi sekali lagi kita tidak bisa melakukan generalisasi, dan airport planning sangat melihat spesifik konteks dan existing traffic. Ya, semoga setelah ini kita bisa diskusi lebih dalam lagi, dan ya sebenarnya ini aja sih, open question aja. Terima kasih Bu Retno. Ya, terima kasih Pak Wahyu.